Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, teman-teman spiritual, kemudian para sepuh panitia guru yang ada di tanah balik mulia di alam Nusantara yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan. Nah, malam ini bertepatan dengan Kajang Kliwon Enyitan. Saya ingin berbagi pada kalian teman-teman milenial. Di sini saya berbagi untuk lebih tahu tentang makna apa sih sesungguhnya liak itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang liak, nah kalau menurut saya liak itulah di sana arti liak yang sebenarnya adalah perubahan, sebuah ilmu yang diwariskan oleh nenek moyang kita dari tanah Jawa, tepatnya di daerah Kediri, di mana zaman Erlangga pada waktu itu di tahun 1009 sampai 1042, di mana di sana Raja Erlangga di tanah Kahuripan itu menjadi suatu polemik di sana, jadi suatu masalah di sana, karena di pesisir Kediri sana, di Jawa Timur sana itu hiduplah seorang janda, di mana dikatakan sekarang loh Calon Narang. Itu sebenarnya bukan beliau yang namanya Calon Narang. Calon Narang adalah ilmu Calon Narang. Sebenarnya nama beliau adalah lebih dikenal dengan Dayu Datu. Nah, di sini kenapa? Di sini pertanyaannya adalah kenapa kok pengeliakan itu, ilmu liak itu, ilmu perubahan itu kok lebih cenderung, lebih identik dengan perempuan? Kenapa? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Karena kita sangat paham sekali dengan mindset teman-teman kita, mindset saudara kita di kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat seorang nenek yang tua renta, kemudian susunya besar dan rambutnya lusuh, mukanya agak serem sedikit, nah itu dikatakan bisa ngeliat begitu. Nah, sekarang banyak juga anak-anak muda yang cantik-cantik, kemudian mungkin ada sedikit ke kiri arahnya, itu dikatakan bisa ngeliat dan lain sebagainya. Itu cenderung di sini adalah perempuan-perempuan yang identik dengan liak itu sendiri. Nah, kenapa begitu? Nah, di sini saya kembali bercerita sedikit. Nah, di tahun 1009 sampai 1042 zamannya Raja Erlangga di Kahuripan itu, di sana Prabu Erlangga, Raja Kahuripan itu merasa sangat tidak nyaman di sana, di Jawa Timur sana, di Kediri sana itu. Karena setelah beliau membagi kerajaan itu, jadi kerajaan timur dan kerajaan barat, di sana di pesisir di daerah Jawa Timur itu, di daerah Kediri sana itu. Nah, di sana hiduplah seorang janda yang namanya Dayu Datu. Bukan Calon Narang namanya. Kalau Calon Narang itulah ilmu, bukan nama seseorang. Nah, Dayu Datu ini beliau punya anak perempuan yang namanya Ratna Menggali. Sangat cantik sekali, sahabat. Luar biasa cantiknya. Tetapi di situ diisukan oleh masyarakat yang ada di sana, warga-warga yang ada di daerah Girah sana sampai ke daerah Kediri sana, bahwa si Dayu Datu itu dia mempunyai anak cantik, tetapi si Dayu Datu itu
menyerahkan kepintarannya, menyerahkan ilmunya pada Ratna Menggali. Akhirnya orang tidak berani mendekati si Ratna Menggali itu. Nah kemudian sahabat, karena merasa jengah di sana, merasa jengah dan sangat dendam sekali. Kok anak saya tidak laku-laku ini? Kok tidak ada yang berani menyentuh anak saya ini? Akhirnya si Dayu Datu ini punya murid perempuan. Nah, murid-murid perempuan ini diutuslah untuk membuat suatu masalah dalam Kediri Raja itu, di daerah kerajaan Kediri itu, di desa Girah pada waktu itu. Di sana Dayu Datu terkenal dengan Nateng Dirah. Nateng lah penguasa desa, ya desa Dirah. Beliau penguasanya. Makanya Nateng Dirah, Nateng ing Dirah. Nah, begitu. Jadi beliau di sana mempunyai ilmu calonarang yang sangat luar biasa. Murid-muridnya itu perempuan semua. Nah, karena saking jengahnya, saking marahnya, beliau membunuh setiap perempuan yang lahir di Kediri pada waktu itu. Semua dibunuh sama beliau. Diserahkanlah kepada Dewi Durga karena beliau lah pengadut Durga Berawi. Sana memohon pada Dewi Durga. Semua wanita dibunuh. Kenapa? Karena dendam. Karena anaknya tidak laku-laku. Nah, bukan wanita saja dibunuh, anak kecil, orang-orang yang tidak berdosa, semua akhirnya dibunuh sama beliau, si Dayu Datu ini, si calonarang ini. Nah, kemudian pada tahun itu, tahun 1009 sampai 1042, di sanalah Ki Dayu Datu itu menyebarkan semua ajaran-ajaran pengelayakan itu kepada anak buahnya perempuan semua. Nah, di sana Raja Airlangga merasa terusik di sini. Kemudian beliau memanggillah penasehat yang sangat luar biasa, Empu Bradah. Nah, Empu Bradah kebetulan pada waktu itu punyalah anak yang sangat ganteng sekali, namanya Empu Bahula. Nah, di sini di dalam ilmu Darmo Sadu ini, karena beliau melaksanakan ilmu Darmo Sadu dan si calonarang menjalankan ilmu Darmo Weci, pengelayakan, menjadi peneluh agung Terangjana, maka disitulah dalam Darmo Sadu ada sedikit kelicikan di sana. Empu Bradah membuatlah satu taktik di sana. Dia melamar Ratna Menggali untuk diperistri oleh Empu Bahula. Tetapi di sini beliau sangat licik, Empu Bradah. Di sanalah kemudian Empu Bahula mencuri. Setelah dia kawin dengan Ratna Menggali, kemudian didekati, nah dicurilah ilmu calonarang itu sendiri oleh Empu Bahula. Dikasih bapaknya. Nah kemudian Empu Bradah mempelajari pelajaran pengelayakan itu sendiri, baik yang ada di kepala, di hidung, di mata, semua kesaktian Ki Dayu Datu itu dipelajari oleh Empu Bradah. Nah, semua diketahui kelemahan-kelemahan di ilmu calonarang itu sendiri. Nah, pada waktu itu Dayu Datu merasa sangat tertipu di sana. Kenapa kok kitab saya diambil oleh Empu Bahulu, dicuri oleh Empu Bahulu? Maka di sana diadakanlah tantang menantang di sana. Empu Bradah ditantang oleh Dayu Datu, si calonarang ini. Maka berkelahi di sana. Singkat cerita, antara Darmo Sadu dengan Darmo Weci berkelahi di sana. Maka karena kelemahan-kelemahan Ki Dayu Datu itu, si calonarang itu diketahui oleh Empu Bradah, maka kalahlah Ki Dayu Datu itu, si calonarang itu, di kuburan di Setro Gandumai. Kalah beliau. Nah, kenapa di Bali banyak identik
Kemudian banyak disoroti tentang perempuan dan perempuan yang bisa ngeliat di Bali. Sahabat sampai milenial, di tahun 1460 sampai 1560, di zaman Raja Watu Renggong digegel, dalam Watu Renggong digegel. Nah, di Bali, di sanalah zaman keemasan daripada kerajaan itu sendiri. Nah, Raja dalam Watu Renggong pada waktu itu menyerang tanah Belambangan. Nah, Belambangan diserang. Nah, di sana karena beliau sangat kuat dan tentara sangat luar biasa, akhirnya Belambangan kalah. Nah, pada tahun itu diambillah semua kekayaan-kekayaan yang ada di Belambangan sana, termasuk orang-orangnya yang kalah-kalah tuh ikutlah ke Bali, mengikuti arah raja itu sendiri. Termasuk di sini adalah ilmu-ilmu penyalunarangan, ilmu pengeliakan diambil dari Belambangan sana, dibawalah ke tanah Bali. Kemudian termasuk topeng-topeng sakral yang ada di Belambangan itu dibawa ke tanah Bali. Nah, di sana di zaman keemasan itu ilmu itu dibawa ke Bali, kemudian dipelajari oleh cendekiawan Hindu pada waktu itu. Jadi Bhagawanto itulah mempelajari daripada buku-buku itu, kitab-kitab itu, kitab yang diambil dari Belambangan itu sendiri. Nah, kemudian karena memang anak buah daripada Ki Dayudatu yang dari Kediri sana sampai di Belambangan, kemudian Belambangan kalah, lari ke Bali, ikut ke Bali. Nah, di sanalah orang-orang Bali yang dari Belambangan sana itu, yang perempuan-perempuan masih membawa ilmu itu. Jadi dikembangkanlah di Bali pada waktu itu. Makanya lebih cenderung orang-orang Bali sekarang lebih cenderung diidentik bahwa yang bisa ngelihat adalah perempuan. Nah, tetapi dalam perkembangannya di tahun keemasan, tahun 1825, di zaman keemasan, tubuh Calonarang itu lagi, berkembanglah Calonarang itu dengan cendikawan Hindu pada waktu itu. Lelaki pun akhirnya belajar tentang ilmu pengeliakan itu sendiri. Makanya di sana di Bali ada yang namanya cerita Basur, Balian Batur, dan banyak sekali mitos-mitos, cerita-cerita yang tumbuh di Bali pada waktu itu tentang pengeliakan itu sendiri. Banyak akhirnya orang-orang Bali, orang yang laki-laki ikut juga mempelajari tentang pengeliakan itu sendiri. Di samping memang perempuan sudah membawa itu dari tanah Jawa di Bali. Nah, kenapa Ki Dayudatu itu, si Calonarang itu yang datang dari pesisir tanah Girah sana di Kediri Raja itu, mempelajari tentang ilmu pengeliakan itu yang dapat anugerah Durga di sana. Nah, kenapa? Karena apa? Di sana dia, si Dayudatu ini, lebih ingin diakui, lebih ingin dihormati, lebih ingin diakui sebagai seorang wanita. Karena kita tahu wanita di sini berperan penting di sini. Karena wanita diremehkan, kemudian wanita disudutkan, di sanalah beliau itu akan merasa marah dan jengah. Makanya di sinilah ada ilmu yang namanya pudak setegal. Itu bagaimana seorang perempuan itu biar bisa mengalahkan laki-laki. Ada pengasih-asih di sana. Ada juga bagaimana si laki-laki itu biar tunduk kepada perempuan itu sendiri. Ada namanya ilmu tangting mas, ada sampian mas, ada namanya bade metumpang solas, bade metumpang selikur, kemudian ada namanya dongkang mekam, ada namanya ratne pejajaran, ada namanya pemamoran, liaksari, dan lain sebagainya. Itu ujungnya adalah memohon anugerah pada Durga. Di sini Durga berperan penting.
Karena di sini seorang wanita tidak mau dia tuh di nomor duakan. Dia ingin bersinergi. Lelaki sampai menghina, sampai memukul, sampai menistakan seorang perempuan, maka perempuan yang ada di Bali itu biasanya jengah dia. Nah, jengah itulah kemudian dia memohon anugerah pada Durga. Mungkin dengan belajar, mungkin dengan membeli, atau mungkin dengan bertapa yoga. Ya, apa tujuannya dia tuh? Untuk mengalahkan seorang laki-laki. Makanya seorang laki-laki dia tuh menghina, mencemooh seorang perempuan. Perempuannya jelek, lakinya ganteng. Seumpamanya begitu ya. Nah, kemudian si perempuan jelek itu memohon kepada Durga untuk dikasihlah pengasih hasil di sini. Akhirnya si laki akan kepincut dengan perempuan yang tadi itu. Nah, di situ tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan. Di sini perempuan betul-betul ingin dihargai dan dihormati di sini. Nah, begitu. Jadi, ilmu pengelakan itu lahir di Bali, memang harus ada di sana. Karena antara baik dan buruk. Di sini memang keseimbangan. Dalam hidup itu ada keseimbangan di sini. Itu pun diakui. Tetapi, tanda kutip, di sini sesungguhnya ilmu pengelakan telah bagus sekali. Sangat-sangat bermanfaat kalau kita mengambil di sisi positifnya. Seperti saya juga mempelajari hal itu. Tapi saya ambil di sisi positifnya. Kalau orang sakit karena begini, kita tahu itu, tapi kita ambil yang positifnya. Oh, kalau orang sakit kayak begini, kita ambil cara penempurnya, cara pengobatannya. Kalau karang orang jelek begini, mungkin dikasih yang macam-macam dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya itu? Mungkin karang itu lebuh agung, atau mungkin karang itu dikasih dengan tanah sekuburan, lemparin sebagainya. Nah, itu ada pemunahnya itu. Nah, ilmu pengelakan itu ada, ilmu yang ugik itu ada. Nah, kita ambil di sisi positifnya. Makanya kalau kita lihat di Calonarang, tentu di sanalah patih paling mengguna. Dia akan sebagai pengerancam di sana. Nah, sebelum dia akan menusuk si rangde itu, liak itu sendiri, dia akan menghujat dulu. Semua dipaparkan. Di kepalanya kamu ada begini, kesaktiannya begini, di lidahnya kamu ada ini, di matanya kamu ada ini, di kupingnya kamu ada, di perut, di susumu pun ada ini. Nah, itu si pengerancam ini, semua kelemahan-kelemahan di pedalai itu dijabarkan semua di sana. Kenapa? Setiap melihat itu, Empu Bradah tahu tentang kelemahan-kelemahan daripada si Dayudati itu, si Calonarang itu. Sobat milenial, nah itulah. Jadi di sini kita ambil positifnya. Jangan kita menganggap tuh liak itu selalu jelek, tidak. Ada liak putih, ada liak sari. Tetapi kalau kita mengambil yang jeleknya tentu juga banyak. Mengambil yang putihnya tentu juga banyak. Tergantung pada orang itu sendiri. Mau dibawa kemana ilmu itu sendiri. Kalau kita bawa positif tentu akan positif. Kalau bawa ke negatif tentu akan negatif. Tetapi sekarang semua membilang liak itu jelek. Salah menurut saya. Liak itu ada yang baik, ada yang buruk. Cukup malam ini saya berbagi. Mudah-mudahan adik-adik milenial mengerti kenapa kok seorang perempuan lebih cenderung dikatakan bisa ngelihat. Terima kasih, selamat malam. Kita silap dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.